Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Oke, pertemuan kali ini kita akan bahas soal ayo kita berlatih 8.5 halaman 254 buku matematika kelas 7 SMP Straight MTS. Adapun soal yang kita bahas adalah bab 8 tentang segi 4 dan segi 3. Nah, kita mulai dengan soal nomor 1. Oke, dapatkah kalian menggambar segitiga ABC dengan sisi AB-nya 10 cm, BC-nya 5 cm, dan AC-nya sama dengan 4 cm? Jelaskan mengapa. Jadi jawabannya sini. Tidak dapat menggambar segitiga ABC karena jumlah dari dua sisi segitiga harus selalu lebih besar dari sisi lainnya. Jadi inilah sisi 10 cm ini yang terpanjang, kemudian dua sisi lainnya ini 5 dan 4 itu harus selalu lebih besar daripada jumlahnya lebih besar daripada 10 cm. Karena ini 5 cm tambah 4 cm sama dengan 9. 9 itu kecil dari 10. Seperti ini, maka soal nomor 1 ini kita tidak bisa membuat segitiga ABC. Nah, di sini contohnya, misalnya ada satu segitiga panjangnya seperti ini, kemudian sisi lainnya pendek, tidak sampai seperti ini, maka tidak akan membentuk segitiga. Inilah yang terjadi pada soal nomor 1 ini. Nomor 2, diketahui segitiga ABC dengan sudut C 90 derajat. Panjang sisi miringnya AB adalah 10 cm. BC sama dengan A dan AC sama dengan B. Tentukan nilai A dan tambah B terbesar. Jadi, karena A dan B adalah merupakan sisi-siku, yang mungkin adalah A sama dengan 8 dan B sama dengan 6. Nah, sekarang kita buktikan dengan Pythagoras. 10 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Berarti mencari 10 sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Sama dengan 10 sama dengan akar 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. 8 pangkat 2 sama dengan 64 tambah 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 yaitu 36. 64 tambah 36 sama dengan 100. Jadi akar 100 sama dengan 10. Sehingga A tambah B sama dengan 8 tambah 6 yaitu 14. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Segitiga pertama yaitu segitiga A, adapun pertanyaannya, hitunglah besar sudut yang belum diketahui. Untuk bagian A, yang belum diketahui adalah ini. Nah, ini namanya siku-siku atau 90 derajat besarnya. Kemudian ini adalah 60 derajat. Jadi perlu diketahui sudut dalam ketiga segitiga ini jumlahnya adalah 180. Jadi ini tambah ini jumlahnya 180 derajat. Sehingga ini sudut, kalau ini 90 derajat, maka ininya adalah 60. Supaya 90 tambah 30 tambah 60 sama dengan 180. Jadi ini selalu berjumlah 180 derajat. Kemudian soal B. Ini sama besarnya 90, ini 90 yang ini. Kemudian ini 30 tambah 90, 45 tambah 90 tambah berapa? Sekitar 180. Jadi ini adalah 45 derajat. Berikutnya I3, ininya 90 derajat yang ini, dan ini adalah 55 derajat. Karena 90 derajat tambah 35 derajat tambah 55 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian soal B, berbentuk segitiga apakah pada gambar di atas atau di samping ini. Jadi ketiga-tiganya adalah berbentuk segitiga siku-siku, ini jawabannya. Kemudian C, berapakah jumlah dua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga? Jadi jumlah sudut lancipnya adalah
90 derajat. Jadi yang lancip mulai dari A, I1 yaitu 30 tambah 60, 90 derajat. Kemudian I2 adalah 45 tambah 45, 90 derajat. Dan I3 juga jumlahnya, sudut lancipnya ini dan ini adalah 90 derajat. Kemudian D, bagaimanakah hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga? Jadi hubungannya jika dijumlahkan kedua sudut lancip itu sama dengan 90 derajat. Nomor 4, carilah nilai A, B, dan C pada tiap-tiap segitiga berikut. Mulai dari I1, kita cari A-nya berapa. Jadi kita buat persamaan bahwa sudut ini tambah ini harus 180. Jadi 2A tambah 3A tambah 35 harus sama dengan 180. Sekarang kita kumpulkan A-nya. 2A tambah 3A 5A sama dengan 180. Ini kita kasih pindah ruas. Jadi kurang 180 kurang 35 sama dengan 145. Jadi untuk mencari A sama dengan 145 dibagi 5 sama dengan 29 derajat A-nya. Kemudian I2 ini dijumlahkan harus 180. Jadi kita buat persamaan 2B tambah 2B ini sama semua, ini 2B tambah 2B sama dengan 180. Kita jumlahkan ini, kumpulkan yang ada B-nya, 2B tambah 2B tambah 2B adalah 6B sama dengan 180. Jadi B-nya 180 dibagi 6 yaitu 30 derajat. Kemudian I3 kita cari berapa ini nilai C. Kita buat persamaan bahwa 3C ditambah C ditambah C harus sama dengan 180. Kemudian kita kumpulkan C-nya, yaitu 3C tambah C, atau ini 1C tambah 1C sama dengan 5C, sama dengan 180. Jadi C-nya 180 bagi 5 sama dengan 36 derajat. Nomor 5, diketahui segitiga dengan besar sudut-sudutnya adalah 50, 60, dan 70 derajat. Sebutkan jenis segitiga tersebut. Jadi kalau ada segitiga sudut-sudutnya besarnya seperti ini di bawah 90 derajat, maka namanya jenis segitiganya adalah lancip. Karena ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, itulah jawabannya. Kemudian B, dapatkah kalian menggolongkan segitiga tersebut dengan melihat panjang sisi-sisinya? Jadi kalau kita lihat panjang sisi-sisinya, digolongkan segitiga sembarang. Ini jawabannya. Kenapa? Alasannya karena ketiga sudutnya tidak sama besar, maka ketiga sisinya juga tidak sama panjang. Segitiga yang sisinya tidak sama panjang disebut segitiga sembarang. Nomor 6, diketahui sebuah segitiga ABC dengan besar salah satu sudutnya 18 derajat. Segitiga apakah segitiga ABC itu? Jelaskan. Jadi kalau ada segitiga salah satu sudutnya 18 derajat sini, maka yang akan terbentuk ada 3 kemungkinan. Segitiga pertama adalah sama kaki. Jika dua sudut lainnya besarnya 81 derajat dan 81 derajat. Jadi modelnya begini. Ini 18 derajat. Ini sama, yaitu 81, 81. Dan jika dijumlahkan ini hasilnya 180 derajat. Yang kedua, yang terjadi kemungkinan adalah segitiga lancip. Jika dua sudut lainnya masing-masing besarnya kurang dari 90 derajat dan jumlah ketiga sudut adalah 180 derajat. Yang ketiga bisa jadi adalah segitiga
tumpul. Kalau atau jika dua sudut lainnya salah satunya besarnya lebih dari 90 derajat dan jumlah ketiga sudut 180, jadi modelnya begini. Ini 18, ini tumpul, yang lainnya lancip, tetapi jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Itulah bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.